Sahabat mulia, kita mulai salam motivasi untuk pagi hari ini. Dan seperti biasa ada Bapak motivator kita pagi hari ini, Bapak Dr. Tri Pitara. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Alfa. Sehat alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Tri sudah raung lagi pagi hari ini. Belum mudik ya Pak, atau nggak mudik? Insya Allah tidak mudik. Oh, insya Allah tidak mudik. Sama kayak saya yang muter-muter luar kota yang nggak begitu luar banget ya Pak ya. Kita hanya berputar antara kabupaten. Iya betul. Oke. Sleman dan Jogja. Ya, saya masih ada Jawa Tengah Pak. Iya. Ya, betul. Baik, pagi hari ini seperti biasa, insya Allah sampai nanti jam 10 kita bakal bersama-sama di Salam Motivasi. Dan seperti biasa juga kami mengundang Anda untuk yang pengen berinteraksi, pengen sharing, untuk bertanya, konsultasi, boleh di 0815 1000 1234 ya. Dan terima kasih untuk yang udah dan masih join live TikToknya Nabi Mulia FM. Terima kasih banyak. Tema kita pagi hari ini tentang karena mendekati Lebaran ya Pak Tri ya. Berbau-bau maaf gitu. Ya, ini forgiveness. Forgiving, Forgiving. Is ours. Is ours. Not yours. Not yours. Oh iya, forgiving is ours, is not yours. Yeah. Jadi emang gitu ya, karena kebanyakan kita itu masih merasa bahwa kalau kita memaafkan itu ya kamu yang salah, tergantung kamu, aku mau maafin apa enggak gitu. Padahal yang tepat adalah kita itu memaafkan bukan untuk orang lain, justru untuk diri kita sendiri. Betul. Bagaimana itu Pak? Kok bisa? Justru itu Mbak Ulfa, ketika orang itu memahami memaafkan itu seringnya salahnya di sini, bahwa ketika dia itu nggak memaafkan seseorang, dia itu bangga. Betul, merasa karena menang. karena ulah dia terhadapku yang seperti itu, maka aku tidak memaafkan itu sesuatu yang pantas menurut banyak orang begitu. Tapi bukannya kayaknya seperti itu Pak Tri? Iya, bukannya kan seperti itu, tetapi ini justru yang salah. Itu justru yang salah. Iya. Bukan itu yang emang kamu yang salah, emang kamu nggak perlu aku maafin. Jadi ya udah itu salah kamu dan aku menang gitu. Iya, itu seolah-olah secara fisik seperti itu ya. Tetapi hidup manusia itu kan tidak hanya secara fisik. Tetapi persoalannya adalah merilis. Jadi ketika kita memaafkan seseorang yang menyakiti kita, itu akan menyebabkan kita merilis sesuatu beban. Tetapi sebaliknya, ketika saya tadi misalnya Mbak Ulfa menyakiti saya misalnya, saya tidak akan memaafkan Mbak Ulfa, maka sebetulnya saya sedang memendam dan menyimpan sesuatu kebusukan yang ada di dalam otak saya, ya kan, di memori itu, karena tidak akan pernah lupa itu peristiwa itu. Sehingga ini sesuatu yang busuk itu kita simpan, dan itu justru menyakitkan apa yang ada di dalam diri saya. Kenapa menyakitkannya? Itu akan menjadi mengendap dan sampai masuk ke dalam hati kita, yang akhirnya disitulah nanti ada stimulasi yang justru meregulasi otak, di mana otak ini justru nanti akan timbul adanya suatu aktivitas meregulasi seluruh tubuh kita ini menjadi disorder, menjadi bermasalah, menjadi sakit. Contoh ini kasus ya. Nah, maaf itu bisa begitu ya? Iya, kan itu jadi kita sebetulnya dendam gitu atau gimana? Ada dendam, ada sesuatu yang sifatnya ketika Mbak Ulfa itu saya tidak maafkan, otomatis saya membenci. Iya. Kebencian ini otomatis menjadikan sebuah trigger stresor pada di dalam diri saya. Padahal ini Mbak Ulfa melakukan itu sudah lupa menyakiti saya. Bisa jadi ya? Iya. Oh iya. Sebagian orang pelaku terhadap sesuatu itu lupa dan melupakan lebih mudah. Sehingga banyak orang itu merasa tidak salah. Itu kan seperti itu. Jadi kenapa orang itu berbuat sesuatu perilaku buruk terhadap orang lain, itu menyakiti, tidak merasa dia menyakiti, karena dia merasa benar melakukan itu hal yang pantas saja. Sebaliknya, kita yang disakiti, orangnya tidak pernah berpikir tentang apa yang telah terjadi, kita mikirin sampai kapanpun, nggak bisa tidur, bahkan jengkelnya itu terpendam sampai akhirnya di bawah non kesadaran kita, unconsciousness di dalam diri kita. Iya, sehingga tingkat kesadaran kita tentang hal itu saja sudah
tidak lagi mampu untuk menyadarkan diri kita. Nah, ini bisa menyebabkan yang berbahaya, Mbak. Salah satu ya, penyakit yang bisa muncul di antara yang paling membahayakan adalah kanker misalnya. Karena dia akan terjadi sebuah rangsang dari otak ini melakukan proses proliferasi sel dan sebagainya. Ini kan akan terjadi distorsi karena pengaruh rangsang otak yang tidak pada kondisi homeostasis ini. Ini yang akhirnya salah satu kasus terjadi ya. Ini sudah ditulis dalam sebuah buku yang itu true story. Jadi benar-benar kejadian bahwa ada seorang yang bernama Menik. Menik itu nama samaran. Ya, bukan mawar ya, Pak ya? Bukan mawar. Jadi Menik ini orang yang masa kecilnya itu dididik oleh orang tuanya yang ayahnya itu sangat keras sekali. Sangat kerasnya, dan apa-apa itu main tangan. Ya, mudah sekali memukul, menghukum dan sebagainya. Ini Menik ini menjadi orang yang akhirnya trauma atas perbuatan ayahnya tadi. Sehingga ketika dia mulai dewasa pun yang terjadi, dia mendoakan orang tua itu tidak bisa sampai lengkap. Saking traumanya. Iya, karena dia nggak ingin mengatakan sesuatu, sayangilah orang tuaku sebagaimana aku semasa kecil. Iya, nggak bisa karena masa kecil dia hilang dalam bentuk kasih sayang dari orang tuanya. Ini yang akibatnya saat dia dewasa, kebetulan dia kena kanker stadium 4. Nah, salah satunya ketika dia mengalami begitu, dia konsultasi pada seorang psikolog. Pada saat itu kemudian dia sarankan, apakah ada di antara dia ini ada yang dia benci sampai dia itu memendam sekali. Kemudian disarankan coba berikan maaf dia. Nah, makanya dia harapannya gini, ya kamu apa sama aku? Iya, kan itu sebuah perlakuan yang mungkin orang tuanya juga merasa benar memperlakukan anaknya seperti itu karena kerasnya begitu. Kemudian posisi saat dia mulai bisa memaafkan itu, maka yang ada di dalam dirinya ini kankernya kemudian bisa sembuh. Dan dicek patologi anatomisnya secara laboratoris itu ternyata sudah hilang bersih. Itulah yang kemudian dimuat dalam sebuah buku yang hanya dalam tanda petik ya. Iya, hanya memaafkan karena dia sudah berobat kemana-mana, dokter juga sudah angkat tangan karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena sudah dikemo berkali-kali dan sebagainya. Maka satu dia yang kemudian mencoba bertanya, apakah penyakit saya ini masih bisa sembuh gitu. Ternyata itu tadi salah satunya itu kemudian dia bisa memberi maaf, dan terjadilah dari kisah ini dibuat sebuah buku yang luar biasa ini. Ya, jadi kekuatan memaafkan. Iya, sebegitu besarnya, sebegitu dahsyatnya kekuatan memaafkan ya Pak. Iya, betul. Tapi boleh saya tanya, kalau orang sakit hati itu kan pasti ada masa-masa merasa tersakiti, ya kan Pak? Ya. Sakit hati yang itu tuh setiap orang mungkin penerimanya berbeda. Ada yang iya sebulan cepat hilang, ada yang lama, ada yang cepat sekali. Nah itu apakah ada standar khusus atau apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan supaya tidak terlalu berlarut lama untuk sakit hati itu Pak? Nah, perkaranya begini Mbak Ulfa, sahabat mulia. Jadi orang memaafkan itu seringnya hanya di mulut. Padahal kita tahu mengatakan aku beri maaf dia, mulut bicara ini sebenarnya perintah otak. Jadi sebetulnya memaafkan itu bukan wilayah kepala, bukan wilayah otak, tetapi hati yang memaafkan. Sehingga pernah saya sampaikan bahwa memaafkan itu tidak perlu melupakan. Kenapa sebabnya? Nggak bisa juga ya Pak ya? Nggak mungkin bisa karena dengan berusaha melupakan selalu malah ingat. Karena akan terekam dan terus itu akan ada di tadi bagian otak yang tidak lagi sadar, unconsciousness di situ, menyebabkan dia akan tidak mudah lupa.
Hanya yang terjadi ketika hati yang memaafkan itu yang ada pada peristiwa yang ada tidak lupa, tetapi sudah damai, sudah bisa menerima peristiwa itu, bukan sesuatu yang membuat seseorang menjadi bermasalah. Iya, ya. Nggak lagi sakit ya Pak ya? Ya, ketemu orangnya juga tidak ada problem di dalam dirinya, nggak ada gejolak ingat masa lalu begini begitu. Itu namanya sudah damai. Yang mendamaikan siapa? Hati, bukan otak, bukan mulut bicara untuk aku maafkan dia. Karena memaafkan itu tidak mesti orang lain minta maaf kepada kita. Dan justru dengan memaafkan ini sebetulnya adalah kebutuhan kita untuk supaya kita melepas apa itu sampah. Kan itu sampah, beban kehidupan di dalam diri kita. Dan coba kalau kita setiap kali ada masalah apa dengan orang yang lain kita simpan, dengan orang lain lagi kita simpan, numpuk, bisa meledak. Nah, salah satunya tadi meleduknya ini di organobiologik tingkat seluler. Karena ya sel-sel kita ini kan setiap kali DNA ini melakukan proliferasi, pembelahan sel mengganti sel yang baru. Nah, kalau dia terjadi DNA itu padahal dia di dalam DNA itu kan ada kode-kode genetik. Nah, kode-kode genetik ini bisa terjadi misleading ketika dia menduplikasi. Bahaya. Sehingga tadi akhirnya membentuk sel yang liar, tidak lagi sebagaimana sel yang jinak, yang dia akan mengendalikan pembelahannya sebagaimana yang diperintah dalam kode-kode genetik tadi. Saya kan juga pengen tanya Pak tentang bagaimana cara untuk benar-benar bisa memaafkan dari hati. Karena saya pribadi kalau ini bayangin ya, untuk seorang misalnya yang saya sakit itu kalau masih dalam waktu yang dekat, saya kayaknya tidak akan sebegitu mudah langsung bisa memaafkan gitu. Apakah nanti ada kiat-kiat khusus gitu ya, bisa mempercepat kita bisa memaafkan seseorang? Apakah tergantung dari kadar besar kecilnya kesalahan atau perbuatan yang dia lakukan kepada kita, sehingga kadar sakitnya tuh nggak terlalu tinggi gitu ya. Nanti akan saya bahas setelah ini ya Pak. Siap. Jangan kemana-mana untuk sahabat mulia.